Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu atau berjumpa lagi pada pertemuan kedua ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada hari ini bisa mendengarkan materi PPKN bab 2 pertemuan kedua KD 3.2 menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Indikator pencapai kompetensi 3.2.2 menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Dalam peta konsep seperti sudah saya bacakan pada pertemuan ke-1, kita lanjut tentang tujuan pembelajaran juga sudah saya bacakan pada pertemuan ke-1. Langsung saja kita tentang konstitusi atau hukum dasar. Dalam konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi dua, hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Dalam konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konstitusi atau hukum dasar tidak tertulis, konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal, contohnya kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan atau konvensi, pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pokok pikiran pertama, Persatuan Indonesia, yang mana negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam pokok pikiran ketiga tentang kedaulatan rakyat, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan serta perwakilan. Dalam pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila-sila Pancasila. Sila ketiga, negara persatuan. Sila kelima, negara berkeadilan sosial. Sila keempat, negara berkedaulatan rakyat. Dalam sila ke-1 dan kedua, negara berketuhanan yang Maha Esa. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna antara lain sebagai berikut: menjadi sumber motivasi aspirasi serta tekad perjuangan bangsa Indonesia, menjadi sumber cita hukum
dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia, menjadi sumber motivasi aspirasi serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Undang-Undang Dasar merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal atau batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Isi Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Dalam batang tubuh atau pasal-pasal tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Undang-Undang Dasar atau batang tubuh Negara Republik tahun 1945 memiliki 2 materi. Pertama, peraturan tentang pemerintahan negara. Yang kedua, hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya. Dalam sisi pemerintahan negara, materi pengaturan sistem pemerintahan negara meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antara lembaga negara. Dalam materi negara dengan warga negara penduduknya, hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya mencakup berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan, simpulkan tugas 2.2 tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.